Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Almira Rizky Layina dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini aku ada tugas untuk berdakwah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di video selanjutnya jangan lupa kalian tonton ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya tidak semua manusia, terkhusus hamba Allah, itu senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi Allah menjadikan dan menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menghambakan diri kepadanya, sebagaimana Allah Ta'ala telah mengingatkan kita untuk saling mengingatkan sesama muslim dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini telah Allah terangkan dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqin. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mengajak kepada kebaikan itu bukan perkara yang mudah. Ketika kita melakukan kegiatan rutinitas kita saja belum tentu kita dapat beristiqomah. Kadang-kadang kita merasakan sendiri bahwa kegiatan ibadah yang kita lakukan selama ini kebanyakan bersifat temporal. Jadi, ibadah yang dilakukan hanya untuk sesuai kebutuhan atau keinginan kita saja. Ketika kita mendapatkan sesuatu ujian atau cobaan dari Allah yang kita tidak menyenangi ujian atau cobaan tersebut, kita bisa semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Namun ketika ujian dan cobaan itu telah berlalu dan kita mendapatkan kesenangan yang diinginkan kita, mulai lalai, lengah, dan lupa kepada Allah Ta'ala. Kewajiban kita sebagai makhluk Allah dan umat Rasulullah SAW bukan hanya melakukan sesuatu perkara yang bersifat wajib saja. Ketika kita melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu dan dilakukan dengan tepat waktu, itu merupakan sesuatu yang biasa bagi seseorang yang beriman, karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Tetapi bagaimana sangat luar biasanya apabila hal-hal yang wajib tersebut kita hiasi dengan hal-hal yang sunnah. Nah, hal itulah yang seharusnya terus kita lakukan dengan beristiqomah, dengan mengerjakan perkara yang sunnah, dengan tidak membalalaikan perkara wajib, seperti melakukan sholat duha, tahajud, sedekah, dan perkara-perkara sunnah lainnya. Namun, yang harus kita perhatikan dan berhati-hati yaitu apakah kita sudah istiqomah atau belum. Mungkin hari ini kita melakukan perkara-perkara tersebut, namun besok tidak ada jaminan kita masih melakukannya. Karena memang menjaga keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah itu tidaklah mudah. Perlu perjuangan dan keikhlasan, dan itu sesuatu yang berat bagi yang tidak ikhlas Padahal Allah telah menyampaikan dalam surat Asy-Syams ayat 8, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Oleh karenanya, Allah telah mengilhamkan kepada setiap insan manusia dalam hatinya itu untuk memilih kebaikan dan keburukan. Jadi, ketika seseorang itu memilih jalan kehidupan yang baik dan istiqomah dalam kebaikan, maka Al-Quran akan menjadi panglima dan imam dalam kehidupannya. Tetapi, ketika kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dan rujukan, panglima dalam kehidupan, pasti kita akan lalai dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Saat kita mulai lalai dalam beribadah kepada Allah, maka itu akan berimplikasi terhadap perbuatan yang kita lakukan. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Allah Ta'ala sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan.
baik itu dari memimpin rumah tangga, masyarakat, bahkan memimpin diri kita sendiri. Dan yang paling penting adalah ketika kita diberikan amanah sebagai pemimpin, maka kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Oleh karena itu, alangkah bahagianya ketika kita mendapat pujian dari Allah dan dimuliakan Allah. Tetapi jangan kita merasa bangga dan berbesar diri ketika mendapatkan pujian dari sesama makhluk, sebab perkara itu dapat menjadikan kita sombong dan angkuh serta akan jauh dari rahmatnya Allah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada kita semua untuk mengenali diri kita sendiri, bahwa kehidupan yang Allah telah berikan kepada kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Jadi, untuk mempersiapkan hal tersebut, kita harus berusaha untuk saling mengingatkan. Ini bentuk kepedulian kita sebagai umat Islam yang bersaudara. Apabila di antara kita sudah acuh tak acuh dan tidak ingin saling mengingatkan, tidak ingin saling mengajak dalam kebaikan, maka ini adalah implikasi disebabkan lemahnya iman kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Namun, menerapkan ini bukan perkara yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu. Mari kita untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar, baik itu di lingkungan keluarga, perkuliahan, dan masyarakat. Dan mari juga kita untuk tetap menjaga ibadah-ibadah kita yang sunnah, lebih-lebih perkara yang wajib. Dan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua bisa mencapai derajat orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah. Sekian untuk ceramah hari ini. Bila ada kesempatan kita akan bertemu kembali. Untuk kurang lebihnya saya meminta maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.